pelindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintah, Bapak Camat, Bapak Lurah, beserta tokoh-tokoh masyarakat. Hadir bersama kita orang tua kita Bapak Haji Zainal Sindu beserta pengurus masjid, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung, peristiwa diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan akan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, sahabat Ibnu Abbas, beliau pernah ditanya sebanyak 3 macam pertanyaan. Yang pertama, ma khairul ayyam, mana hari yang paling baik di antara semua hari yang baik. Sebenarnya semua hari itu baik, tergantung kita bisa apa tidak memanfaatkannya. Tapi di antara hari yang baik itu ada yang paling baik. Maka itu tidak salah kita memilih hari yang baik. Apa hari yang baik? Khairul ayyam yaumul Jum'ah. Sepaling baik hari adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam, karena Jumat itu pimpinan hari. Maka itu bila datang malam Jumat, hari Jumat, banyakkan beramal ibadah kepada Allah melebihi yang lainnya. Karena hari itu adalah hari pimpinan daripada segala hari. Bahkan menikahkan anak pun bagus hari Jumat. Kalau dalam kitab
ada ulun ketemu Minhajul Qawi, katanya kalau hendak bercocok tanam bagus mulainya hari Ahad, tapi kalau nikah bagus hari Jumat. Mati bagus juga, cuma jangan Jumatnya. Cuman kalau kita sudah terlanjur menanam sawit hari Senayan, buah ini sudah berbuah pasir, jangan dicabut lagi. Lalu tanam hari Ahad, mati, kada jadi hidup. Ini yang belum. Maka itu pindah rumah ya, bagus mencari hari yang baik. Hendak musafir, cari hari yang baik. Mana hari yang baik hendak musafir? Hari Isnin atau hari Kamis. Hendak pindah rumah, bagus subuh Jumat. Tapi sebenarnya pindah rumah itu hari apa aja bagus, asal rumah seorang. Yang kata bagus itu pindah ke rumah orang. Nah, kalau pindah ke rumah orang, subuh Jumatnya tidak bagus juga. Kenapa? Alami bulan hadapan terima orang siwanya. Tapi kalau rumah sendiri, kabilah aja bagus, tapi ada yang lebih bagus. Apa dia? Hari Jumat. Maka itu Jumat banyak akan beramal ibadah. Tapi bila sudah habis Jumat, jangan pulang. Menunggu Jumat dudi hanya beriman beramal. Ada itu. Ulun ada ketemu dalam tuntunan ziarah. Itu katanya kalau kita ziarah ke kuburan orang tua hari Jumat, itu pahalanya kada sama dengan hari lain. Pahalanya seperti orang berhaji dan umrah. Waktu itu yang menaik guru aja, kada pendek haji lagi, itu lain kisahnya. Ini fadilahnya, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji satu. Yang kedua ditanya lagi, wa ma khairus syuhur, mana bulan yang paling baik di antara semua bulan? Sebenarnya semua bulan itu baik, tapi ada yang lebih baik. Maka kada salahnya kita mencari bulan yang lebih baik. Hendak menikahkan anak, meresmikan pernikahan anak, cari bulan yang bagus. Antara lain bulan Syawal. Cuman kalau anak ini sudah berhendakan bulan Safar, sudah jangan nunggu bulan Syawal kalau wasa kawinakan ya lagi. Apalagi nya kata kau ditangguh setiap malam minggu hilang terus. Per malam minggu di malam nang tunggu bertemu di babon janggu, pada dia yang mengganggu, sudah kawinkan lagi. Ada usah mahadam bulan Syawal tahun ini marah bulan Safar kah takannya aja kawinakan aja. Cuman kalau bisa cari bulan yang lebih baik. Lalu sahabat Ibnu Abbas ditanya, beliau menjawab, khairus syuhur syahrul Ramadan. Sepaling baik bulan itu adalah bulan Ramadan. Li'annahu unzila fihil Qur'an. Karena bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an. Makanya Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Tapi kalau Imam Ali Al-Mursafi malah semalaman 60 kali. Ada kau meniru kita. Tapi paling tidak kita ya banyakkanlah membaca Al-Quran di bulan Ramadan melebihi bulan lain. Sebenarnya setiap hari itu bagus baca Al-Quran. Ayah gitu. Di pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, kata ayah, santri nang hanya istiqdad itu imbah sembahyang subuh, imbah membaca Al-Wirdul Latif kada boleh kecuali baca Al-Quran kegantian. Satu yang menjaga 40 menit. Makanya sampai ini santri bila imbah sembahyang subuh mesti membaca Al-Quran, kada boleh belum sarapan. Sekalinya rupanya orang-orang hebat itu
mengamalkan Al-Quran itu imbas sembahyang subuh sebelum sarapan. Banyak orang mengamalkan begitu, insya Allah rezekinya murah. Jadi ulun kalau ditakuni orang apa gurunya amalan supaya murah rezeki, ya ulun baca Al-Quran imbas sembahyang subuh sebelum sarapan. Kalau ia bertakun pulang apa guru amalan supaya laris berdagang, saya jawab jual yang lebih murah daripada orang. Kalau orang menjual gula 15.000 sekilo cukup 7.500 dijamin laris. Kada ada untungnya menghendak untung Al-Quran. Kalau ditanya orang lagi ulun apa amalan guru supaya panjang umur, ya ulun jangan pernah berhenti bernapas. Panjang lah tuh, jadi nyaman-nyaman aja amalan pada sangat negatif. Kenapa bulan Ramadan bulan paling hebat? Pertama, Al-Quran diturunkan wafihi asyamul wajib. Karena pada bulan suci Ramadan itu ada puasa yang diwajibkan. Puasa bulan Ramadan itu surga yang merindukan. Ujar Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 macam golongan orang. Pertama, ta'lil Quran. Orangnya suka baca Al-Quran. Maka orang-orang hebat itu rata-rata ujar guru danau amalannya Al-Quran. Makanya bila Al-Quran diamalkan terus, dibaca terus, hati lembut, hati subur, sehingga apa saja kebaikan bisa bertahan di dalam hatinya. Ibarat tanah, kalau tanah itu subur, apa saja ditanam tumbuh. Tanam tarung tumbuh tarung, tanam jagung tumbuh jagung, tanam tomat tumbuh tomat. Kadang-kadang ditanam jadi tumbuh. Bulan Rajab berhira, bulan Syaban tumbuh cabai. Kenapa? Karena yang berhira tadi malam makan sambal, bijinya pada langit, begitu berhira keluar bibit cabai sepakin dengan pupuknya, apakah ada luruh cabai. Tanah subur itu dihira ingin kebaikan yang tumbuh. Orang kalau sudah hatinya selalu dibaca Al-Quran, maka tidak ada yang keluar kecuali hanya kebaikan. Maka itu surga rindu. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah daripada menyambung cerita yang kada baik tentang orang. Karena cerita yang kada baik tentang orang belum tentu bujur. Ulun sudah tulang undangan terlambat ditungkal. Hadapan kursi itu sini ke sana, yang sana ke sini. Nang dari sini banyak, sini banyak. Ulun tadi di datang duduk di luar karena yang berkawinan kawan juga. Kawan ulun ada 3. Misalnya kawannya memanggil bos nang di sana. Sini bos ya. Ya si Dinda sini aja. Sini aja. Ini Ustaz mengiau. Mana ada mengiau? Asli aku udah mengiau. Jadi timbullah dugaan orang bahwa ulun ni kalau orang sugih nang jauh pinandu, nang susah nang parat pada pinandu pada mana ada. Orang tu nang bisa-bisa. Makanya kita jangan suka menyambung cerita nang kada baik tentang orang, belum tentu bujur. Orang Banjar liwat di kampung orang Jawa, sopo sing manten kampung, itu ada pengantinan. Dia orang Jawa boten ngertos, artinya kada tahu. Sangka orang Banjar karena pengantin itu boten ngertos, tapi Allah cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Padahal kenyataannya dia minggu hadapan liwat pulang ada orang mati, bertakun pulang si Banjar tadi sopo sing mati kang boten ngertos di sini. Kembali kang jemarasnya hanya seminggu kang kawin sudah mati. Kebanyakan minum keriting dahi nggak boleh kang. Cebol fitnah jadinya. Makanya kalau kita menjaga lidah daripada menyambung cerita yang kada baik tentang orang, maka surga rindu. Apalagi bulan Ramadan. Yang ketiga, wa mut'imidian, orang yang memberi makan kepada orang lapar. Ujar Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahu Allah ta'ala alan nar. Siapapun orangnya yang pernah menyuguhi kawannya sesuai dengan seliranya, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka.
Habib Lutfi datang ke Kuala Tungkal, Mbah Yusufi Al-Makturlah datang ke Tungkal tahun 2000-an, jangan salah, tahun bayi berdua sidin. Mengisi acara haul, ayah manggil ulun, dan ayah juga takuni apa namanya Mbah Yusufi itu apa kesukaannya. Ulun menjawab, sidin suka sate. Alhamdulillah, begitu dibawa ke rumah sidin asli sate itu ada. Artinya apa? Rupanya kita tuh menyuguhi tamu kalau sesuai dengan seleranya, maka haram jasadnya disentuh api neraka. Paling nyaman hendak melihat sesuai seleranya, oh makan di warung. Nah itu cukup atau apa yang dipintanya. Takuni kamu dibawa ke rumah, kita nak bertakun kalau persiapan dede mau sup apa, sup tunjang je nih. Jadi nggak diisi, tapi kalau dibawa ke warung silahkan makan bersama, selera dia. Bayar ya kan? Yang sidin bayari. Tamu bayari kan jadi acuk tamu yang itu. Biar kita ini pernah menyuguhi orang sesuai dengan seleranya. Kalau hendak isok aja ke kawanan sarapan. Kalau dia ada, telepon HP kok. HP ku 24 jam aktif. Kalau masalah makan gampang, asal sistem bayari jangan aku. Aku membangun pesantren, kadang bayari kan kesamping. Rupanya sesuai selera Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Makanya orang Bahari paling suka menjamu tamu makan. Ulun bayi raya awan sepupu ulun hari jam 9 hendak bulik, ujar kakak jangan bulik, makan dulu. Ya ulun belum lapar karena hari raya kebanyakan makan kue sudah. Kata kakak kada boleh, harus makan dulu. Kita ikan bilang kada makan jadi lokok kehunan. Tergugur dekat titian, maka orang Bahari ketitian tinggi-tinggi karena pupung lalu. Awak kayak juga kalau kita gantung dekat titian kayak kalau lawan. Oh gila, orang saya gagah saya gantung di kejadian. Apa kata dunia? Itu tempat saya kok aja aja kok. Saya kira tadi tinggal mengawat nasi, rupanya belum memasak. Ya Allah, dia malisin maka iya kan deh. Paksa mahadeng sidin memasak berebah. Saatnya ulun lihat kakak turun ke pinggir sumur, memutiki kangkung nama layap di sumur. Yang dimasak itu mis kangkung, pakai cabai rawit, pakai bawang, pakai sambal acan. Nasi panas tukang lauknya ikan kari. Ya Allah, keguringan ulun mahadeng. Jangan nanti hadeng itu undang gelah pesapit, mending lah saya. Ini nanti hadeng itu mis kangkung, tapi kada boleh, tapi nikmatnya bukan main. Karena makan di kampung, maka begitu tamu merasa nikmat, Allah haramkan jasad tuan rumah disentuh api neraka. Alhamdulillah. 3. Yang keempat, washaimina fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa puasa maka surga rindu? Karena puasa itu rahasia. Orang yang dapat puasa itu betul-betul ikhlas. Kenapa? Hendak ria kada tahu. Orang kada tahu kita puasa apa kada. Mana bisa kalau kita ada bercerita. Dia bisa, jangankan dengan orang laki bini saja. Kalau laki majilat, bini mana tahu laki kada puasa. Makan sahur sama-sama, gangkang laki makan, sarannya laki. Begitulah ke pasar, makan di warung, jam 5 hanya boleh. Melihat bini duduk di bawah labang, nampakkanlah litoi kayak orang garing seminggu. Jadi yang mencurigakan. Pemaja nabi ini marasnya abahnya puasa, ay lingkurnya, ay kayak orang uyuh benar. Ayo haji nabi ini kan berbahaya kita menyapakan buka puasa, menghujung lagi berubah dikira bini kelaparan dan tahu kekenyangan. Kenapa saja ada yang mencurigakan? Jangankan ada yang mencurigakan, ada yang mencurigakan saja kan bisa langsung menuduh ada puasa. Dia masuk ke warung nasi belum tentunya ada puasa. Kalau banyak bapak kami di warung bisa aja. Banyak orang singgah kami singgit dikira sebagian bapak kami pulang. Ada orang yang datang malam masa suka musik bapak kami aja. Karena sembilan sunnah 2 rakaat. Termasuk aja bukan dia yang ngalakas kali ya Pak.
sekalinya makan sama-sama, makan sahur, lauk kocok kopi bejarang, bercacap ke sambal acan. Sekalinya siang, laki yang keluar ke pasar, melihat sate kepingin. Makanya kita bulan suci Ramadan itu disuruh makan lauk yang nyaman, supaya bila ke pasar kada berhendak lagi. Makanya nang biasa lauk ikan kari jangan lagi berganti ikan bilis. Nang biasa ikan bilis ganti ikan hidup. Nang biasa ikan hidup nang bubu lama ganti dengan senangin. Yang biasa senangin ganti ikan kakap. Yang biasa kakap ganti garut. Yang biasa garut ganti ayam. Yang biasa ayam potong ganti ayam kampung. Nang biasa hundang haloi ganti nang kana kapal karlo nenek hundang. Apa dia hundang galah. Nang biasa hundang galah ganti daging. Yang biasa daging boleh ikan karing. Begitulah nikmatnya tak boleh. Sekalinya hendak sate makan sate, rupanya nasib kurang bagus. Parut sakit, mual, kepala ini muntah di hadapan bini. Sekali muntah berjurut sate. Hai jangan bini, seingat pun tadi malam abah ni makan pucuk kopi. Kenapa makan sate? Dia ada puasa jangan bini. Waduh, bisa aku puasa. Lah kenapa pucuk kopi bisa jadi sate? Inilah kebesaran Allah Subhanahu. Pulang percaya jangan bini juga. Mungkin berkah Ramadan jangan bini. Berarti kalau kita puasa betul-betul ikhlas maka surga itu. Maka paling baik bulan Ramadan. Ditanya pulang yang ketiga, wa ma khairul a'mal, apa amal yang paling baik di antara semua amal? Amal itu semuanya baik, tapi ada yang lebih baik. Sahabat Ibnu Abbas menjawab, khairul a'mal as-salawatul khamsu li waqtiha. Sepaling baik amal sembahyang 5 waktu di dalam waktunya. Makanya peringatan Isra wal Mi'raj ini menekankan kepada diri kita masing-masing untuk lebih memperbaiki sembahyang 5 waktu. Apa yang diperbaiki? Khusyuknya, ikhlasnya. Kita berusaha apabila sembahyang itu merasa nyaman jadi ya. Nikmat kita kada kau banyak sembahyang sunat, nang wajib sih jadi nikmat. Kada merasa beban. Ini kadang beban, azan asarna aja asar pula. Kayak kada terima. Orang pak alhamdulillah asar pula, kawak nambah amal. Ini kadang mah pada perasaan asar pula. Panggot pulang ke muha. Makanya kita ini buat nyaman beramal ibadah. Kenapa? Lah sembahyang paling baik amal. Makanya ulun menyampaikan kemarin, sembahyang itu bila dipelihara ada 5 yang Allah beri kemuliaan. Yarfa'u anhu diqal aisi, dihilangkan Allah rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya akan mengeluh. Apa aja yang ada dia akan mengeluh. Walaupun wah ini berjalan berkisor tuh apa sudah. Bini batin kau kada mengeluh. Kenapa? Ia mengingat masa lalu sudah banyak Allah memberi nikmat. Kita nih kalau dapat pujian mengeluh malah bertambah masalah. Ada kisah orang ini bercabut gigi tak imbai 10 orang. Tentu kan berantri itu. Seikong hulu maju sekalinya maju hari bercabut gigi. Rupanya yang pertama ini kada tahan menahan sakit. Begitu dicabut takut siap, aduh disidin sakitnya kada tahan. Sekalinya dokter beranai, diobatinya, siapkan pil hakin 3 hari, ditulis nota tak kahajud sidin. Sekali bayarnya sebilah 2 juta. Kenapa jadi maka 2 juta? Maka ulun mencabut sebilah aja. Semalam orang mencabut gigi sebilah 200 juta. Ini kenapa ulun maka mencabut gigi sebilah maka 2 juta? Oh jadi dokter tahu lah ikan. Kenapa maka 2 juta? Karena ikan ini berujian. Oh jangan Tuhan, apa masalahnya? Yang berujian aku pian dia mencabut kegenjangan di sini sakit aku tak ujian.
Apa ada masalah ya dokter? Karena ikan bamukia pasien kunang 9 burikan kali jadi yang cabut gigi dikiranya aku ini sakit benar. Coba ikan hitungnya sidin 9 orang nang boleh seikong 9 aja cabut gigi 9 ikong 9 bilah kalau nanti 9 200 kali 9 berapa? 1.800.000 dokter aja nyapian berapa? 9 200 tambah 1.800 berapa? Ya 2 juta ya. Makanya jangan mati mengeluh, nikmati aja. Ingat nikmat Allah, jangan mengingat bala. Tapi syaratnya sembahyang dipelihara. Satu. Yang kedua, azab kubur dihilangkan Allah. Bagaimana ujar Imam Syafi'i supaya dikubur jangan diazab? Satu, hidup jangan dengki orang. Jangan pernah dengki, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu dengki namanya. Dengki ini biasanya satu profesi yang tukang jual sesuatu sayur umpama. Dia bisa dengki dengan tukang jual sayur, ada mau berdengki dengan tukang jual ayam, ada nyambung. Biasanya orang dengki itu ada persaingan. Makanya kita nih kada boleh dengki. Melihat tetangga bertukar TV garing seminggu, melihat tetangga tukar kulkas sesak napas, melihat tetangga tukar mobil mati kita ketahuan. Mana untungnya? Maka supaya nyaman di alam kubur jangan dengki. Kita kada perlu menjadi orang lebih baik daripada orang, kan perlu. Tapi jadilah kita hari ini lebih baik dari kemarin. Jangan hendak jadi orang hebat daripada orang, berarti menjadi orang kan? Marah hebat. Nang kita pikirkan diri kita kayak apa hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini. Itu aja yang dipikirkan. Jangan bercita-cita aku harus lebih baik daripada orang. Sejak orang namanya. Ada perlu. Yang penting kita menjadi orang baik. Kada usah lebih baik daripada orang. Kalau orang lebih baik daripada kita bagus, asal kita lebih baik daripada semalam. Nyaman lagi bakawan jadi orang baik. Namun kita seorangan baik, ada sihat juga menjadi orang masuk surga seorangan. Jadi lebih juga. Berukuk di seorangan malah nyaman. Makanya kalau berukuk itu baik kawan. Makanya aku kawan aja kada berukuk. Kenapa? Aku nyiping. Ada nyaman berukuk seorangan berkawan. Yang ketiga, wa yu'tiyahu kitabahu biyaminih. Kalau sembahyang dipelihara, kena buku catatan amal dijulung dari sebelah kanan. Kata Imam Syafi'i, yang membuat berat timbangan amal itu selalu hadir di majlis ilmu. Makanya kehadiran kita ini memberatkan timbangan amal. Ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawu'an. Ojana sahabat Abu Hurairah, lebih baik daripada pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah, kita mana sanggup. Alangkah 20 rakaat saja sembahyang tarawih masih banyak yang gagal. Ada sampai tuntong budi. Malam pertama sampai 15 jubah masih dia. Sekali 17 ke atas hilangan. Ada 3 orang lagi. Di sana ditokal. Kita pilihan sama ya. Lebih kurang aja kita nih, ada jauh beda. Tapi duduk di majlis ilmu pahalanya lebih hebat daripada itu. Lebih hebat daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Apabila kita mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang, orang mati jarang. Apalagi berdiam di kampung dia 20 orang. Nah. Hari-hari mati 20 hari untuk kampung pada orang lagi. Tapi hadir di majlis ilmu ternyata pahalanya ganal. Maka kita merasa nyaman malam ini hadir di sini karena kita sedang panen pahala. Tapi kuncinya sembahyang 5 waktu jangan ditinggal. Yang keempat, kalau sembahyang 5 waktu dipelihara, wa yamuru 'ala sirat kal barqi. Karena menyeberangi titian siratal mustaqim bagaikan kilat menyambar. Ujar Imam Syafi'i, supaya menyeberang titian siratal mustaqim selamat, pertama hidup harus bersayang-sayangan. Hidup jangan ada dendam di antara kita. Orang bersayang-sayangan kal walid ma'al walad.
seperti sayangnya orang tua dengan anak. Orang tua sayang dengan anak, tidak ada dengki. Ujar guru kami dua nang kada mau dengki sama sekali. Pertama, guru dengan muridnya kada pernah dengki. Maka sehebat apapun muridnya, guru tidak dengki. Maka murid sekalipun hebat, jangan naksul adab, jangan. Kenapa? Karena ada yang kada dimiliki murid tapi dimiliki oleh gurunya. Tidak bisa. Makanya sehebat apapun kita, sealim apapun kita, tetap kalah dengan guru kita. Karena guru tak pernah ada dengki. Makin hebat muridnya, gurunya makin bangga. Itu lulusan sekolah kami. Maka guru kada dengki. Yang kedua, nang kada pernah dengki orang tua kandung kepada anaknya, kada pernah dengki. Sekalipun orang tuanya rumahnya miring sebelah, bila hari hujan 16 baskom tepat kali semuanya, karena di mana-mana titikkan. Anaknya makam rumah 4 tingkat, mobil Alphard, bininya berempat. Kurang apa? Tapi orang tua kada pernah dengki. Kenapa? Karena kasih sayang orang tua itu sepanjang masa nyawa taruhannya. Di sana ada daerah Tanjung Datuk, anak orang itu disambar buaya, kawannya tahabur bukahan, abahnya jauh melihat anaknya diterkam buaya, dinyalamkannya, ditimbulkannya, abahnya tidak terima, padahal anaknya sudah mati. Sekalipun anaknya mati, abahnya tidak terima. Ditajuni abahnya ke lubuk buaya. Coba siapa yang sanggup menajuni ke lubuk buaya kalau tidak kasih sayang dengan anaknya? Sekali sampai ke lubuk buaya pada mau lagi timbul, dihaharnya parutnya. Rupanya buaya gelianan juga lagi ditiki, naiknya atas, tunggang isidin, cucuknya matanya malah pas. Rupanya baik buaya itu kalau matanya dicucuk malah pas, baik buaya laut atau buaya darat. Cuman cara mencocoknya kayak apa? Ulun diberi uang amalan supaya jangan datang buaya. Orang Kota Baru itu seberangan dengan Batu Licin, Kalimantan Selatan. Ulun bermalam di hotel atas, melihat gunung itu bermegah. Pantas ada nyanyi Kota Baru gunungnya bermegah. Situ rupanya undang-undang menampung di Selat Kerang. Itu Kota Baru itu dikelilingi laut. Saya naik di bawah jalan-jalan ke atas gunung, namanya Gunung Papaki dengan Mamaki, jauh di atas. Jadi ada orang sana ngasih ulun amalan. Ujar orang sana ada amalan guru supaya jangan bertamuan dengan buaya. Asal kita tahu asal buaya itu ada mau bertamuan. Harimau aja juga. Kalau kita tahu asal harimau, tidak akan pernah bertemu. Ular tandung itu juga. Kalau kita tahu isidin di mana apa asalnya, selamat karena bertemu. Jadi ikut takutnya, ya kok apa asal buaya? Ya kalau kita tahu asal buaya itu di kanan, kita ke kiri, kan mau bertemu. Ya pengen orang bunga gitu. Wah, maka saya juga sedang mengaji bapaknya. Ulun ini termasuk pintar bebannya. Kalau sampai ke Banjar Cindol terus. Memandang ulun. Di sini guru aja kopiah guru pada boleh jadi imam. Ini Jepang. Iya kopiah guru pada boleh jadi imam. Orangnya boleh aja kamu jadi. Di Pemangkih ulun ada guru Tuhan datang. Ulun baru keluar dari kamar carinya, anjak ibu bayi keluar aja. Hendak mengisi acara. Sekali masuk ke kamar, betakun sidin. Oji sidin gurunya, amun ditungkal tu hayam umur seminggu, hayam apa ngarannya? Jadi ulun anak hayam guru ay, mun sini kada aja. Mun hayam tu umur seminggu, berarti hayam mati. Jawab kenapa? Semingguannya bang di umurnya. Jadi seminggu mati. Aku ngini ngajak berusuk.
sayang orang tua kepada anak kada kau dibayangkan, maka hiduplah kita bersayang-sayangan, jangan ada dengki di antara kita. Di zaman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab mengenal Asmaul Husna, Nabi itu duduk bersama sahabat, Nabi berpandir. Ujar Nabi ini kada lewas lagi ada datang calon penghuni surga, ada di sini siapa yang datang? Ada sahabat Amr bin As penasaran, sekali datang orang biasa aja. Sekalinya isu-isu itu pulang cukup 3 kali. Sahabat Amr bin As datang kepada orang itu, apa amalan pian? Maka Nabi mengakui pian ni calon ahli surga. Ujar sidin kada apa-apa, biasa aja. Tapi ada yang kumiliki di sini, aku diselamatkan Allah hati untuk maulah orang susah. Hatiku selamat, tidak ada sedikit pun ingin melihat orang tersandung masalah, apalagi menjebak orang dan memang pada hendak membuat orang susah sebab kita. Karena hatiku selamat di sini menghendaki orang sengsara, maka aku diselamatkan Allah masuk surga bisalam dengan selamat. Maka itu kita hidup bersayang-sayangan. Yang kedua, supaya nyaman nyebrang titian siratal mustaqim birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau membalas jasanya kada mungkin, cuman bisa berbakti saja. Karena jasa orang tua kada bisa ditandingi. Sering saya sudah mengungkapkan bagaimana kasih sayang orang tua kepada kita, habis umur kita nak membalas kada bisa. Karena kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. 2 tahun kita berhilangan dari kekanak, orang tua kada pernah merasa jijik membasuhi kita. Tapi kawitan seminggu tercirit baru kunjulan membasuhi. Jika macam mata je basuhi abah tu, kalau berjaman suruh nang putuh aja. Aku pulang ambil tu, aku nyengah mandi. Terus suruh nang presiden adul lah. Adul, sorry ya kan kalau abahnya makan senang melihat anak bertengkar. Alhamdulillah ya abahnya, anakku berebut anak basuhi aku. Abahnya tuli juga, dia berebut kata bertengkar. Ada sama kan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kalau anak orang tua sayang ke anak, bila ada aruh anak dibawa, anak haloi dibawa, tahan dikilik, tahan terabah dia suhan. Itu buktinya. Nah, kemudian kan sayang dengan anak dibawa. Tapi adalah kita nang tulang mahamin abah, adalah kita pernah tulak keundangan ma'asuh abah, ada pernah. Maka ada di zaman dulu orang itu luar biasa. Apabila disarwinya harus abahnya Tuhan ada berjalan. Bila orang mau undang jadi bersyarat, aku jadi kawat tulak, tapi bolehlah abahku bawa. Jurang boleh hai dihampirnya abahnya. Sampai tahlilan di pangkunya abahnya. Sorong hidangan abahnya disuapinya Allah. Kanyang abahnya hanya makan. Kayak apa kasih orang tua anak. Kalau anak dibawa datang hidangan, anak disuapi Allah. Tahan kada jadi mama kita makan, asal kita disuapi. Adalah kita yang sanggup begitu. Dan makanya kita kadang kalau membalas jasanya, tapi paling tidak berbakti membuat nyaman nyebrang titian siratal mustaqim. Yang terakhir keempat, kalau sembahyang dipelihara, wajad hulul jannata bighairi hisab, aina masuk surga tanpa hisab. Kita ni kalau anak masuk surga lewat hisab, tipis harapan dan harapan. Dosa banyak, amal sedikitannya. Tapi kalau kita lewat jalur khusus, aman. Ulun tahadus bin nikmah di Pekalongan. Di Pekalongan itu kan ada haul ganal Habib Ahmad. Ulun datang terlambat, jadi jakawan kita lewat belakang makam saja, karena acaranya di makam Sepura Pekalongan. Saya bilang dah hendak, karena di situ melewati rel kereta api. Urusan nasib pada baik, awak lewat rel kereta api, lewat kereta api bang bukahan. Ada yang mempedio pulang nyupani, ulun orang di hadapan aja. Kata kawan ulun, kalau di hadapan kata kau merapat, jangan ulun marah.
Yang penting ulun melihat para habaib, para kiai laluan jadi karena ada orang alim bila dipandang menularkan manfaat. Sekalinya mungkin ada 2 kilo lagi kada kau merapat lagi, orang berdirian rapat kada kau maju. Berdiam di situ ulun kada lawas datang mobil bakawal di belakang berpuluh-puluh mobil mewah nang pakai ngingong-ngingong. Ulun dapat menebak ini mesti para kiai dan para habaib. Paling 5 buah mobil terlibat pada ulun, masih puluhan mobil di belakang turunan disambut pakai kumpang telah al-badru alaina. Yang memukul kumpang bermundur gurit, maka di sana memukul kumpang dalam kaca sehari kumpang. Ulun tak macam mana. Bansir itu langsung pagar tangan, tentara pagar tangan, kada boleh bersalaman dengan beliau. Rupanya orang ini juung-juung, juung aku. Akhirnya tak masuk aku ke para habaib dengan kiai. Akhirnya ulun dikawal juga. Ulun sadar diri, ulun bukan kiai, ulun bukan habib. Ulun nak keluar juga dari pasukan itu. Oh jangan mengawal, oh cuma tu mas, nimpil po, manko teko. Paham kan? Jangan keluar, nempel saja, nanti sampai. Akhirnya saya digiring bersama para habib kiai. Alhamdulillah sampai ke hadapan acara. Kenapa ulun sampai? Karena ulun kada jalur hisab, ulun jalur khusus. Tahun semalam di sekumpul yang hadir 3 juta lebih. Saya pagi mengisi perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Karena tahun yang semalam kan tidak ada kepastian haulnya. Bukan haul, artinya kegiatan 5 Sya'ban. Itu pertama semalam. Jadi ulun sudah pasang jadwal, ya kawan batalkan, lalu macam mana batalkan, sehari kurang. Maka hajulun sawat-sawat kadang-kadang ditelepon oleh dari di dalam, guru harus masuk, kalau bisa ibadah sembahyang subuh hari Ahad masuk. Ada lagi yang satu sanggup menjamin, yang penting jangan lewat zuhur. Tapi kada bisa. Ulun ceramahnya perjalanan 2 jam. Akhirnya jam 2 ulun masuk ke lokasi. Kada mungkin lagi masuk, mau 5 kilo karena mau berjalan lagi mobil. Turun ulun di situ, sekalinya dari lawan itu pinandu. Bisa mulun karena keroyoknya bergambaran. Lalu ada tuan rumah menyelamatkan masukkan ke rumah. Makan di itu, sembahyang itu, relawan berteleponan. Sekalinya datang dari dalam 2 buah motor, 1 pengasuh pondok pesantren mengambil ulun. Lalu masuk Honda 2 buah, 1 mengawal di hadapan, ulun di belakang. Ulun dapat jalur khusus. Orang ke pinggiran sampai ulun ke satu tempat. Jam 5 baru masuk ke musalla lewat raudah. Jam 5 10 menit ulun sampai ke sana, langsung dibuka pintu, langsung masuk ke dalam. Kenapa? Karena ulun dapat jalur khusus. Tarai kalau ada jalur khusus, hapok dia ada bakal masuk ke musalla itu. Jadi harapan. Yang ketiga, tahadus bin nikmah. Makanya kita mencari jalur khusus saja masuk ke surga. Di Handel Bakti, di rumah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhir Barabai, saya dari jam 2 dengan Sidin sampai azan asar kami berpisah. Muja Sidin guru istirahat kamar hadapan, Sidin kamar belakang. Karena ulun di rumah Sidin, sekalinya melihat ulun jamaah asar itu sudah penuh masjid nang kenal. Pengajiannya kena jam 9 malam, asar sudah penuh. Orang perjalanan nang jauh-jauh datangan. Saya dapat takut 4 jam, 8 jam ditempuh orang berjalan hendak ke pengajian. Sekalinya maghrib melimpah sampai keluar. Ini kayak apa ulun masuk? Kadang mungkin masuk ke hadapan pengajian. Namun kurangnya puluhan ribu itu. Kalau ulun masuk lewat jalur hisab, kalau orang pinandu tuh melayani bersalaman. Bila orang ada pinandu, orang bergerak. Kayak lalu sekalinya pas jam 7 malam habis maghrib menjelang isya, keluar Sidin menuju ke tempat. Sekalinya ulun dipanggil di kamar. Ujiannya manggil guru membaik-baik. Akhirnya keluar baik-baik Sidin lewat jalur khusus, aman. Azan isya kami sembahyang di dalam sunat kedua. Qamat keluaran kami. Beliau jadi imam, ulun belakang Sidin. Kenapa ulun bisa paling hadapan? Karena ulun dapat jalur khusus. Kalau pada jalur khusus ada harapan.
itu baru bisa kumpul, yang hadir baru 4 juta. Kalau kada dapat jalur khusus kada bisa masuk ke musala, apalagi di akhirat. Di akhirat itu luas, orangnya bukan 4 juta. Dari zaman Nabi Adam dah sampai kepada kiamat, berapa triliun manusia yang kumpul. Kita kada tahu kemana jalan menuju surga, ke hujung, ke kiri, ke kanan, ke kemana tujuannya. Hendak menelpon guru, guru kirim HP, coba guru kirimkan serluk yang menyerluknya guru, aku yang belum tertamu lagi guys, sama aja juga. Pada lambat tertamu, kalau kada dapat jalur khusus. Kalau kita dapat jalur khusus bersama orang-orang wali, apalagi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nyaman masuk surga. Siapa yang dapat jalur khusus selain sembahyang dipelihara, ujian Nabi, nah dapat jalur khusus, inna minan nas unasa yadkhulunal jannata majjanan. Karena ada di akhirat itu kaum manusia yang masuk surga majjanan, cuma-cuma gratis. Menurut hitungan amal tipis harapan ke surga, langsung ke tipis. Tapi kenapa ini hamba Allah langsung? Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka hai Rasulullah? Ujar Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama, yang orang di hatinya mencintai orang-orang alim, mencintai orang-orang soleh yang warasatul anbiya, itulah orang nanti nang masuk surga majjanan secara gratis. Apalagi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat Rasulullah sehingga kita mendapatkan jalur khusus menuju surga lewat tawasul, sembahyang 5 waktu kita jaga, kita pelihara rukun syaratnya, khusyuknya, kenyamanannya. Insyaallah mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia akhirat, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.